Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bi sanadina al-muttasil min al-hafiz Abi Abdi bin Muhammad Abdullah bin Abi Jamrah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana al-muslimin bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala أحاديث قيام ليلة القدر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Hadis yang kelima, hadis qiyam lailatul qadar, yaitu qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW, "May yaqum lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu." Siapa orang yang qiyamul lail. Qiyamul lail di sini diartikan dengan tahajud. Diartikan dengan salat tarawih. Qiyamul lail berarti orang yang salat tarawih. Ada juga yang mengatakan qiyamul lail di sini adalah tahajud. Ala kulli hal, qiyamul lail di sini diartikan dengan salat. Baik itu salat tarawih ataupun salat tahajud. Siapa orang yang mengerjakan salat tarawih atau salat tahajud pada Lailatul Qadar, dalam malam Lailatul Qadar, karena iman kepada Allah dan mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia diampuni ma taqaddama min dzambi, sesuatu dosa-dosa yang terlalu. Dalam hadis lain juga dijelaskan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, dan yang kemudian. Artinya yang telah lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Pertama, melihat dari hadis ini bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar satu malam, tapi kalau orang beramal saleh di dalam Lailatul Qadar satu malam, maka seperti orang yang mengerjakan amal yang dikerjakan pada waktu itu. Kalau baca Al-Quran, ya baca Al-Quran. Kalau baca sholawat, ya baca sholawat. Kalau sedekah, ya sedekah. Dilipat sampai 1000 bulan, yang berarti 80 tahun lebih. Terus menerus, tidak ada henti-hentinya. Bukan seperti orang sholat dalam umur 80 tahun dengan tidurnya, dengan makannya, bukan.
Artinya sholat terus menerus tanpa henti, tanpa tidur, tanpa makan dalam 80 tahun lebih. Ini adalah min azimi fadlillah wa azimi rahmatih, termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada umat manusia yang sangat maha agung. Kita semua telah mengetahui bahwa pada saat Rasulullah SAW bercerita kepada sahabat bahwa sebelum aku, Rasulullah SAW bersabda, sebelum aku, artinya waktu Banu Israel ada seorang nabi yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah, terus menerus berjuang fi sabilillah dalam jangka 1000 bulan, al-Syahr, yaitu Nabi Allah Syam'un. Lalu dikatakan dengan bahasa sekarang Samson, tapi bukan Samson, Syam'un. Nabi Allah Syam'un. Nabi Allah Syam'un ini adalah berjuang sampai 1000 bulan. 1000 bulan, tidak henti-hentinya. Kita semua telah mengetahui betapa besar pahala orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati, maka matinya mati syahid. Siapa orang yang tidak kenal, tidak mengetahui bahwa betapa besar pahala orang yang mati syahid. Tetapi di dalam hadis dijelaskan yuzanu madadus syuhada wa hibrul ulama farajaha hibrul ulama. Nanti di akhirat ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala darah orang yang mati syahid dengan tintanya para ulama yang menulis mengarang kitab, tinta para ulama ditimbang, ternyata masih kalah darah orang yang mati syahid. Walhasil mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala fisabilillah adalah satu pekerjaan yang luar biasa, yang tidak asing pada siapapun. Hatta anak-anak kecil tahu bahwa orang yang mati syahid adalah orang yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya nanti di akhirat. Maka para sahabat ta'ajjub, mendengar Rasulullah SAW menerangkan, bersabda bahwa ada seorang nabi yang 1000 bulan terus menerus berjuang. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadr. Allah Subhanahu wa taala menurunkan suratul Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Berarti umat Nabi Muhammad SAW tetap, sekalipun lebih pendek umurnya, lebih lemah badannya, lebih kecil badannya, lebih walhasil umat-umat yang terdahulu lebih besar, lebih kuat, lebih panjang umurnya, tetapi ternyata umat Nabi Muhammad SAW
tetap dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua fadilah, keutamaan dan kemuliaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada yang mengatakan, kenapa Hajar Aswad, batu yang hitam, sekalipun asalnya tidak hitam, putih. Wa innama sawwadathu khataaya bani Adam. Yang menjadikan hitam Hajar Aswad adalah dosa-dosa anak cucu Adam. Setiap orang yang mengecup atau istilam pada Hajar Aswad, dosanya ditarik oleh Hajar Aswad, maka orang yang tersebut diampuni segala dosanya. Ini Hajar Aswad, kenapa kok sampai berebut-rebut orang sedunia waktu musim haji yang ingin istilam kepada Hajar Aswad, ingin mengecup Hajar Aswad dan lain sebagainya. Tak lain dan tak bukan karena pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika tawaf di Baitullah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdiri tegak di hadapan Hajar Aswad. Dia berkata, "Wahai Hajar, wahai batu, saya tahu bahwa engkau adalah batu. Engkau tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat." Batu. Kalaupun aku tidak melihat, tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengecupmu, maka aku tidak akan mengecupmu. Artinya apa? Sesuatu yang benda padat, batu kan benda padat, batu yang tidak punya akal, tidak punya nilai, tidak punya apa-apa, tetapi karena disenangin oleh Rasulullah SAW, dicintai oleh Rasulullah SAW, maka dia punya martabat yang tinggi setinggi-tinggi sampai Jabal Uhud, gunung Uhud, gunung ya batu. Apalah nilainya batu? Seperti batu-batu biasa. Tetapi pada satu saat Rasulullah SAW bepergian, beliau pulang sampai di gunung Uhud. Rasulullah SAW sejenak berhenti dan menoleh kepada gunung Uhud. Dia bersabda, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh." Ini adalah gunung yang cinta kepada kita, Rasulullah SAW beserta sahabat, beserta umat Islam, wa nuhibbuhu, dan kita pun cinta kepada gunung Uhud, sampai gunung Uhud diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat nanti menjadi gunung di surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunung-gunung lain yang diangkat, ditaruh di surga, tidak ada, kecuali gunung Uhud, kecuali Jabal Uhud. Karena kenapa?
Karena yuhibbuhu wa yuhibbuna. Maksud dari ini semua, bagaimana kalau seorang yang mukallaf, yang punya akal, punya iman, punya perasaan, punya keyakinan, punya i'tiqad, dia cinta kepada Rasulullah SAW, maka pasti bila syak, dengan tanpa ragu lagi, seujung rambut pun tidak pernah ragu lagi bahwa orang itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai di akhirat. Orang yang cinta kepada Rasulullah pasti, kalau ada yang lebih dari 100%, 1000%, berapa persen, pasti dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia punya akal, punya ini, punya iman, punya dan lain sebagainya, punya ma'rifat kepada Allah. Benda, batu, kayu. Waktu seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sewaktu hijrah dari Makkah Mukarramah ke Al-Madinatul Munawwarah, Rasulullah SAW bikin masjid sederhana. Masjid pada waktu itu sederhana. Juga Rasulullah SAW membuat mimbar, tetapi mimbarnya juga sederhana. Dari kayu kurma sederhana. Maka datang seorang perempuan kepada Rasulullah SAW. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anak kami adalah seorang yang tukang kayu, tukang bikin kursi, bikin ini. Kalau engkau mengizinkan ya Rasulullah, maka anakku akan membuatkan mimbar untuk baginda Rasulullah SAW." Maka Rasulullah SAW mengizinkan. Ya, tidak apa-apa. Kalau mau bikin mimbar, tidak apa-apa, bikin mimbar. Setelah bikin mimbar, maka digantilah mimbar yang sederhana tadi, diganti dengan mimbar yang lebih baik. Tetapi setelah diganti dengan mimbar yang lebih baik, mimbar yang pertama menangis sampai para sahabat semua mendengar tangisan mimbar tersebut yang terdiri dari kayu, yang dibuat dari kayu. Maka Rasulullah SAW turun dari mimbar, terus mengambil yang mimbar yang pertama. Rasulullah SAW menggendongnya seperti orang menggendong anak-anak yang masih bayi. Yusakat, artinya digendong sampai dia menangis seperti anak kecil. Sampai seperti ini, sampai para sahabat mendengar tangisan kayu itu. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada kayu yang tidak punya akal, tidak punya iman, tidak punya apa-apa, kayu biasa, kayu kering lagi, bukan kayu basah, bukan kayu hidup, kayu mati. Rasulullah SAW bersabda kepada kayu tersebut, "Wahai kayu, kalau kamu ridho, kamu akan ditaruh di tempat di sini dan kamu akan tumbuh besar. Semua umatku akan mengambil buah daripada kamu." Artinya kayu ini kan kayu kurma. Jadi kalau ditanam oleh Rasulullah SAW, maka dia akan menghasilkan buah kurma ila yaumiddin, sampai hari kiamat umatku akan makan buah kamu, artinya kurma yang yang terdapat di dalam kayu tersebut,
kalau kamu mau, akan aku bawa kamu ke surga. Artinya diberi dua pilihan oleh Rasulullah SAW. Kalau mau, maka aku akan tanam kamu, dan kamu terus akan berbuah, akan menjadi hidup dan berbuah terus sampai hari kiamat. Yantafi'u bikal muslimun, semua orang Islam akan mendapat buah kamu. Kalau kamu mau juga, maka kamu akan ditanam di dalam sini, besok di surga kamu bersamaku. Maka kayu tersebut memilih yang kedua, memilih masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti bila syakin wala raibin. Pasti dia orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita saja untuk cinta kepada Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Dengan membaca shalawat yang banyak kepada Rasulullah. Karena Rasulullah SAW yang telah mengangkis kita dari neraka. Kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi seperti ini orang yang yang selalu cinta kepada Rasulullah SAW, maka dia pasti dimuliakan oleh Allah. Dan ini adalah sir yang pernah dijelaskan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, ma fadalakum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyamin wala sadaqatin wala ghairiha, walakin fadalakum bi syai'in waqara fi sadrihi ala wa huwa hubbullah wa rasulih. Rasulullah SAW bersabda, tidak menang Abu Bakar, tidak pernah Abu Bakar menang kepada kalian semua umat, kalah sama Sayyidina Abu Bakar, sampai Sayyidina Umar pun kalah. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, orang yang gede-gede, yang besar-besar, semuanya kalah pada Rasulullah SAW bersabda, tidak menang Abu Bakar kepada kamu semua dengan banyaknya salat atau puasa atau sedekah dan lain sebagainya, tetapi menang kepadamu dengan sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah amalun qalbi, amal batin. Amal batin, amal yang berhubungan dengan hati. Dan memang sesuatu yang tidak tampak, karena amal-amal batin, amal-amal hati juga tidak tampak, tidak terlihat. Ini selalu menang, selalu di atas, selalu menang daripada amal-amal yang zahir seperti sholat, seperti sedekah dan lain sebagainya. Maka dari hal tersebut berkata sebagian dari para ulama, ya khadimal jismi famtashqa li khidmatihi atatlubur ribha lima fihi khusranu inhad ila ruh fastakmil fadailaha fa innaka birruhi la bil jismi insanu.
Ya khadimal jismi, wahai orang yang melayani badannya. Melayani badannya saja, artinya makan dilayani. Kalau lapar dia makan, kalau ngantuk dia tidur. Melayani badan zahiriyah. Kalau butuh seperti orang suami istri ya, dikerjakan dan lain sebagainya. Ya khadimal jismi, kam tashqa li khidmatihi. Sampai kapan kamu ini berkhidmah meladeni badan yang zahiriyah kamu. Inhab ilar ruh, pergilah kamu dan fastakmil fadailaha, pergilah kamu kepada ruh yang tidak bisa dilihat, dan perbaikilah ruhmu, sempurnakanlah ruhmu, karena kamu dengan ruh bukan dengan badan kamu akan bernilai manusia yang tinggi derajatnya. Kalau badan-badan zahir tidak ada artinya. Yang ada artinya, yang punya nilai yang besar, yang ila akhirih, adalah sesuatu yang di dalam hati. Sampai-sampai urusan-urusan dunia pun seperti itu. Karena seorang presiden dan rakyat jelata, kalau dilihat dari zahiriyahnya, sama. Hidungnya sama, mata juga punya mata dua, bibirnya ya dua, telinganya ya dua, sama. Tetapi yang membedakan adalah pangkat daripada seorang presiden dan pangkat daripada rakyat jelata. Maka dari ini para ulama ahlul batin yang mengobati hati-hati manusia, atibbaul qulub, dokter-dokter hati, mereka sangat tinggi derajatnya. Subhanallah, mereka yang mengajak manusia, memberi hidayah kepada jalan Allah yang lurus, yang benar, dengan membersihkan hati. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang yauma la yanfa'u malun wala banun. La yanfa'u malun wala banun, tidak akan bermanfaat, tidak akan ada gunanya malun wala banun, harta dan anak. Harta tidak akan dibawa mati. Orang yang yang bergelimang harta, punya istana menjulang setinggi langit dan mobil, Masya Allah, Rolls Royce, punya pesawat, punya ini. La yughurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan kamu terkecoh kepada orang-orang kafir yang sebentar ada di ujung dunia, sebentar ada di ujung dunia, sebentar seperti dunia ini kecil karena dia bawa pesawat ini dan lain. Semuanya itu tidak akan dibawa mati. Wala banun, dan juga tidak anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari kibir, selamat dari sombong, selamat dari hasad, dengki, selamat dari riya, selamat dari menghina orang, selamat dari dusta, kadzib, khianah, selamat dari sifat-sifat yang tercela, az-zamimah. Bahkan dia
diisi dengan sifat-sifat yang baik, yang mahmudah, sifatul mahmudah. Dia punya sifat tawadhu, rendah hati, jujur, tidak dengki, tidak iri kepada orang lain, tidak pernah bermusuhan, dia tidak pernah punya musuh. Kalaupun dimusuhin oleh orang, dia tidak membalas. Ini adalah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dialah orang yang selamat nanti, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang sudah terbukti. Orang yang punya mahabbah, senang, cinta pada Rasulullah, pada Al-Quran, pada masjid, pada syiar-syiar Islam, itu semuanya adalah sifat-sifat yang al-mahmudah, yang bagus, yang baik, yang dipuji, yang mana anak cucu Adam ketika mati, ketika berjumpa dengan Tuhannya, dengan membawa sifat-sifat al-mahmudah, dia akan selamat. Illa man atallah biqalbin salim. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan illa man atallah bi amwalin wa jahin wa ghairihima. Orang yang datang kepada Allah dengan harta dan lain, tidak. Tetapi Allah berfirman illa man atallah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Untuk mencapai hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang dihiasi dengan sifat-sifat yang mahmudah, yang baik, yang terpuji, yang lepas dari sifat-sifat mazmumah, ada dua cara. Yang pertama dengan mujahadah, tetapi ini alangkah berat dan alangkah sulit dan memakan waktu yang tidak sedikit, memakan waktu yang cukup lama, mungkin bertahun-tahun, tetapi akhirnya pasti juga akan berhasil karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Tetapi ini adalah sulit. Yang kedua, dengan khidmah, suhbah kepada seorang guru, kepada seorang wali, kepada seorang saleh, kepada orang yang alim, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berkhidmah dan bersuhbah, mengakad bai'ah, bermubayaah. Lalu dia patuh dengan apa segala sesuatu yang disuruh oleh gurunya tersebut, maka ini yang cepat. Bahkan terkadang lebih cepat dari sesuatu. Walhasil ini adalah sesuatu pemberian Allah Subhanahu wa taala, terkadang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dalam jangka 40 tahun baru dia berhasil usul. Ada yang 10 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ada yang 1 detik dia sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti saharatu Fir'aun, para penyihir Fir'aun, seketika itu juga dia masuk Islam, dia beriman, tidak takut lagi diancam oleh Fir'aun akan dibunuh, tidak takut, tidak apa-apa. Sekalipun saya dibunuh, rela kita, maka dia langsung naik derajatnya, langsung menjadi sahabat, langsung menjadi sahabat daripada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Jadi khidmah, cinta
kepada seorang yang saleh, yang wali Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah SAW. Ini yang cepat kilat, karena dijelaskan oleh para ahlul batin dengan kata-katanya al-muhibbu yatir was-saliku yasir. Orang yang berjalan menuju Allah adalah orang yang berjalan kaki, tetapi orang yang cinta adalah orang yang terbang. Bayangkan orang yang terbang dengan orang yang berjalan kaki, pasti lebih cepat orang yang terbang. Pada satu saat Sayyidina Muhammad Baba As-Sammasi ada seorang yang bernama As-Sayyid Amir Kulal. Dia seorang sayyid, artinya keturunan Nabi, Ahlul Bait Rasulillah. Namanya Sayyid Amir Kulal. Sayyid Amir Kulal. Waktu muda, waktu masih kecil, Sayyid Amir Kulal ini hobi gulat. Artinya orangnya berani, pemberani, hobi gulat. Setiap main gulat dia menang. Main gulat, main ini, pencak silat dan lain sebagainya pokoknya lah. Artinya orang yang Masya Allah berani. Sayyid Amir Kulal. Terus pada satu saat ada seorang wali min auliyaillah namanya Syekh Muhammad Baba As-Sammasi. Lalu waktu Sayyid Amir Kulal bermain-main dengan teman-temannya, main gulat, Sayyid Muhammad Baba As-Sammasi beserta kawan-kawannya, beserta ashabnya, dia singgah di tempat pergulatan Sayyid Amir Kulal. Terus dia juga nonton pertandingan pergulatan ini, nonton. Terus dia melihat pada Sayyid Amir Kulal, Lalu ada seorang yang ingkar kepada Sayyid Muhammad Baba As-Sammasi. Dia mengatakan, wahai Syekh, wahai Sayyidi, kenapa kamu kok duduk-duduk di tempat bid'ah, tempat orang yang tempat bergulat, tempat lahu, tempat main, bukan tempat zikir, bukan tempat orang baca Quran, bukan tempat orang baca shalawat, bukan masjid, bukan apa. Kok kamu duduk-duduk di sini, kenapa? Tidak tahu apa sirnya. Lalu Sayyid Muhammad Baba As-Sammasi mengatakan, di sini ada seorang yang dengan barokahnya orang semua akan tunduk kepada orang tersebut. Artinya orang ini akan menjadi orang besar, akan menjadi orang waliullah Subhanahu wa taala. Maka aku sekarang akan memikatnya. Terus dia melihat Sayyid Amir Kulal main gulat, tidak melihat ada apa. Tetapi setelah lama kemudian Sayyid Amir Kulal melihat Sayyid Muhammad Baba As-Sammasi, melihat, lalu dilihat oleh Syekh Muhammad Baba As-Sammasi, memancarkan dari mata Muhammad Baba As-Sammasi nurul wilayah, nur wali. Maka Muhammad Baba As-Sammasi mengatakan, sudah kami pikat, sudah kami ambil hatinya. Dengan melihat saja, cuma melihat. Maka Syekh Muhammad Baba As-Sammasi pulang. Sayyid Amir Kulal meninggalkan semua pekerjaannya, semua pergulatannya dan semuanya. Dia mengikuti Sayyid Muhammad Baba As-Sammasi. Setelah sampai di rumah, maka
dimasukkan ke dalam kamarnya dengan Syekh Muhammad Baba As-Samasi, lalu dinasehati sampai akhirnya Syekh Amir Bulan menangis dan sampai akhirnya ditalqin zikir menurut Thariqah Nasyabandiyah, lalu dia menjadi seorang mursyid yang agung, yang lalu dia menjadi guru daripada Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Artinya kenapa? Artinya bahwa al-ainu haqqun. Rasulullah SAW bersabda, al-ainu haq. Ain, penyakit ain, ini kan hak. Kita semua sudah tahu hal tersebut. Artinya kita tidak bisa pungkir, tidak bisa pungkiri kita dalam hal tersebut bahwa ada penyakit yang namanya penyakit ain, ada. Karena ini sudah memang terbukti, musyahad, mahsus. Maka tidak bisa orang memungkiri lagi bahwa ada penyakit ain. Bahkan orang yang kena penyakit ain kadang-kadang mati dia. Dari apa? Dari mana penyakit ain itu? Dari ain, dari mata. Dari mata orang yang melihat sesuatu takjub, atau kadang-kadang dia hasad, kadang-kadang dia maka memancarkan penyakit dari matanya, mengeluarkan penyakit, lalu orang yang dilihat bisa-bisa sampai mati. Artinya apa? Artinya kalau ain ada, maka ainu ahlillah, mata-mata orang-orang yang ahli Allah Subhanahu wa taala juga kalau melihat orang yang rusak, yang menjadi yang bajingan, yang sudah yang rusak, yang sudah tidak ada nilai sama sekali, tetapi dilihat oleh orang yang ahlullah, spontan dia menjadi baik. Seperti yang diceritakan oleh Syekh Muhammad Baba As-Samasi dengan Syekh Sayyid Amir Bulal tadi. Ini juga adalah sesuatu yang tidak tampak, amal batin juga. Maka dari hal tersebut, maka dari itu para sahabat Rasulullah SAW mendapat pangkat yang tinggi setinggi-tingginya, sampai wali manapun tidak akan pernah bisa mencapai kedudukan para sahabat dengan apa? Dengan nurun nubuwah, nur kenabian. Nur Nabi Muhammad SAW meresap dalam jiwanya, dalam hatinya, lalu dia membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran akhlak-akhlak yang dzamimah, lalu diisi dengan akhlak-akhlak yang alhamidah, yang al-mahmudah, yang terpuji. Maka dari itu mahabbah, cinta kepada orang-orang saleh sangat-sangat bermanfaat. Sangat-sangat bermanfaat. Semoga kita semua akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang saleh, bersama orang-orang yang wali, bersama guru-guru kita tahta liwa'i Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun walladzi yujibul ghusla sittatu asya', thalathatun tashtaru fi rijal wan nisa. Faslun, satu fasal. Walladzi yujibul ghusla, adapun sesuatu yang mewajibkan mandi. Mewajibkan mandi sittatu asya' adalah 6 perkara. Thalathatun tashtaru fi rijal wan nisa, yang 3 adalah seorang laki-laki dan orang perempuan bisa terjadi dalam 3 hal tersebut, wahya iltiqa'il khitanain, yaitu bertemunya 2 khitan seorang laki-laki dan khitan seorang perempuan, atau dengan kata lain yaitu jima. Ini adalah sesuatu yang bisa
temui di orang laki-laki juga orang perempuan, jima. Wa inzalul maniyyi, dan mengeluarkan mani, wal mautu, dan mati. Maka orang yang mengerjakan jima atau dia mengeluarkan mani, maka dia wajib mati. Dan orang yang mati wajib dimandikan karena dia sudah tidak bisa mandi sendiri. Kalau ada orang yang bisa mandi sendiri, mati bisa mandi sendiri, maka sudah, artinya kewajiban sudah terpenuhi. Orang yang hidup tidak lagi wajib memandikan. Ini kan wajib mandi, wajib mandi. Mandi orang yang tiga tersebut, itu orang yang jima, melakukan bersetubuh dengan istrinya, dia wajib mandi, ya baik yang laki-laki atau yang perempuan, terus mengeluarkan mani baik orang laki-laki atau perempuan, dan orang mati. Tetapi orang mati ini tidak bisa mandi sendiri, maka wajib dimandikan. Kalaupun ada orang mati bisa mandi sendiri, maka sudah cukup. Tidak ada kewajiban lagi kepada orang yang hidup. Seperti ada orang yang mati mandi sendiri, ada. Tetapi itu khusus kepada orang-orang yang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ala sabilil karamah. Ada orang mati lalu dia mandi sendiri. Siapa? Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Sayyidi Ahmad Al-Badawi setelah mati dia mandi sendiri. Yang kedua siapa? Yang kedua di dalam riwayat As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Karena Sayyidah Fatimah Az-Zahra mengatakan tidak ada orang yang boleh melihat tubuhku siapapun saja. Maka aku setelah aku mati aku akan mandi sendiri. Tidak ada orang pun siapapun yang boleh melihat tubuhku. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Kalau orang yang mati lalu berbicara, itu banyak. Artinya dalam cerita orang-orang ahlullah, orang-orang yang memang wali-wali Allah Subhanahu wa taala, setelah dibawa ke dalam kubur, dibuka kain kafannya, lalu dia mengatakan kepada orang yang yang di sebelahnya, mengatakan salamun alaika, salam kepadamu, dan salam kepada keluargaku, dan salam kepada anak-anakku. Banyak yang diceritakan dalam orang-orang yang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa thalathatun takhtassu bihan nisa, dan ada 3 lagi yang khusus kepada orang perempuan, wal haud wan nifas wal wiladah, yaitu haid dan nifas dan melahirkan. Orang yang perempuan yang haid setelah suci dari haidnya, atau orang yang nifas setelah suci dari nifasnya, atau orang yang melahirkan setelah selesai dari melahirkan, maka dia wajib mandi. Tetapi kalau orang melahirkan kan wajib mandi, setelah melahirkan wajib mandi. Tetapi setelah melahirkan lalu dia keluar darah nifas, maka dia tidak mandi sampai nifas suci daripada nifas, lalu dia mandi satu kaligus, mandi wiladah dengan mandi nifas, maka dia sudah cukup. Artinya cukup mandi satu kali, dan sesuatu yang mewajibkan mandi ada 2, yaitu nifas dan wiladah, tetapi dia niat menghilangkan hadas yang besar itu sudah cukup. Seperti orang yang bersetubuh antara suami dan istri, setelah bersetubuh sebelum mandi, yang istri ini
keluar darah haid. Jadi dia tidak mandi. Nanti setelah suci dari haidnya baru dia mandi. Maka ini juga cukup 1 kali mandi dengan 2 illah, dua sesuatu yang mewajibkan mandi. Allah subhanahu wa ta'ala alam bisawab. أعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله 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 سبحان الله بحمده سبحان الله
سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم تقبل وصلك وغفر ما سبحنا إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أبيه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأصحاب أزواجه وذريته أهل بيته وقدنا طاهر وسلم يا روحي مرحومين سيدي الولد الشيخ والقاسم سيدي الولد الشيخ عبد الله صلى الله عليه وسلم سيدي الولد الشيخ محمد سيدي شهود وإلى روحي من بنى هذا المسجد واوصل رحمة ذلك داركم وبعد المسجد واوصل رحمة ذلك داركم المسلمين اللهم ضاعف رحمة الحسنى ربنا تقبل منا بجهنم صلى الله عليه وسلم الفاتح.